Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel informasi, tempat di mana kita saling berbagi informasi, karena informasi itu ada untuk dibagikan, bukan untuk disimpan atau dirahasiakan. Oke teman-teman sobat informasi, kita akan membahas ini pertanyaan yang sekarang ini sedang banyak ditanyakan di grup-grup prakerja, yaitu tentang munculnya survei evaluasi di dashboard kartu prakerja kita. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengingatkan dulu kepada teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, silahkan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan update pembaruan video yang saya upload seperti itu. Saya yakinkan bahwa teman-teman tidak akan rugi untuk mensubscribe channel ini, karena channel ini akan terus berbagi informasi tentang kartu prakerja untuk saat ini, dan nantinya akan banyak-banyak informasi-informasi lainnya yang tentunya sangat bermanfaat dan perlu diketahui oleh semua orang. Oke teman-teman, di sini saya ingin bercerita terlebih dahulu ini tentang survei evaluasi ya. Jadi survei evaluasi ini adalah salah satu bentuk monitoring dari pihak pelaksana kartu prakerja untuk mengetahui efektivitas atau seberapa besar dampak positif dari program kartu prakerja, dari pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pesertanya, seperti itu. Survei evaluasi ini sebenarnya, kalau pengalaman dari kepesertaan saya di gelombang 6 itu muncul itu 30 hari setelah kita melaksanakan atau menyelesaikan pelatihan pertama teman-teman. Tapi untuk gelombang tahun 2021 ini sepertinya dipercepat, mungkin karena mengejar pembukaan gelombang 17, bisa jadi karena alasan itu, sehingga asalkan teman-teman sudah menyelesaikan minimal satu pelatihan di sini tanpa menunggu 30 hari, itu pemberitahuan survei evaluasi 1 itu akan muncul secara otomatis di dashboard teman-teman. Nah, dengan mengikuti survei ini, itu teman-teman nantinya akan mendapatkan insentif survei. Jadi istilahnya adalah insentif tambahan sebesar 50.000. Nah, untuk survei evaluasi ini nanti itu akan ada sebanyak 3 kali. Jadi ada survei evaluasi 1, survei evaluasi 2, dan survei evaluasi 3. Nantinya pemberitahuannya akan muncul secara otomatis di jendela dashboard teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang dashboardnya belum ada pemberitahuan survei evaluasi 1, tidak usah khawatir, nanti akan muncul secara otomatis di dashboard teman-teman ketika teman-teman login ke akun prakerja teman-teman, seperti itu. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah kurun waktu munculnya survei. Di sini masih tertulis 28 hari ya. Jadi saya sarankan teman-teman mencatat tanggal munculnya survei evaluasi ini, tentunya agar teman-teman tidak terlewat dalam pengisian survei. Berdasarkan pengalaman rekan saya yang ikut prakerja di tahun 2020, itu ketika kita melewatkan hari di mana survei ini dilaksanakan, itu otomatis untuk survei 1 ini akan hangus seperti itu. Jadi kita akan gagal mendapatkan insentif 50.000. Jika di total 3 kali pelaksanaan survei, berarti kita akan mendapatkan insentif tambahan 150.000. Kan lumayan teman-teman untuk tambahan mungkin modal usaha kita, atau mungkin upaya pengembangan diri kita selanjutnya, seperti itu. Di video kali ini saya akan mengupas soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan di survei evaluasi 1 untuk gelombang prakerja tahun 2020. Yang perlu teman-teman catat, ini untuk pelaksanaan survei ini kita perlu meluangkan waktu lumayan lama, jadi antara 20 sampai 30 menit, karena di sini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab itu banyak sekali teman-teman. Nanti bisa teman-teman perhatikan sendiri, bisa teman-teman simak sendiri di rekaman pengisian survei saya di tahun 2020. Kemungkinan untuk pertanyaan di survei evaluasi 1 di kartu prakerja 2021, tentunya pertanyaannya tidak akan beda jauh, atau mungkin bahkan akan mirip atau sama persis seperti pelatihan prakerja tahun 2020. Jadi simak sampai habis teman-teman. Dan satu lagi hal yang
perlu teman-teman perhatikan, untuk pengisian atau menjawab pertanyaan itu diharapkan teman-teman itu menjawab dengan jujur. Jadi harapannya dengan teman-teman menjawab jujur itu nanti pihak pelaksana kartu prakerja itu bisa mendapatkan data yang valid, dan dari situ akan sangat berguna bagi pihak pelaksana kartu prakerja untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang di kartu prakerja, sehingga nanti di gelombang-gelombang berikutnya itu program kartu prakerja itu bisa memberikan yang lebih baik lagi dibandingkan gelombang kartu prakerja sebelumnya. Oke, itu saja, langsung saja kita ke pembahasan intinya. Oke, gitu.